Oke, selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Superdi Riyandi dengan NPM 2478203. Dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah Kisco ya, Kisco pakai tracer, Kisco Introduction to IoT and Digital Transformation. Nah, di sini kita akan khususnya mengerjakan di lab berapa ini? Ya, ini research Intent Based Network IBN atau IBN ya. Intent Based Network. Nah, di sini objektifnya adalah ekspor the Kisco Intent Based Network atau IBM di websitenya. Jadi nanti kita akan mengekspor di websitenya itu. Terus yang kedua, di sini kita akan mengintroduction ya, to Intent Based Network. Jadi kita akan memperkenalkan dengan Kisco DevNet. Terus yang terakhir di sini adalah ekspor IBM Community request to share your own. Nah, di background skenario-nya di sini today the network connects with everything. What if the network could constantly adapted, protect, and notify basic on the business owner with the intern-based network atau IBN. Nah, di sini based on the open platform, the network can capture business intern and alike the end-to-end network with that intern to bridge the gap between what the business need, the what the network delivers. Di sini artinya adalah bahwa saat ini jaringan atau network ini menghubungkan ke segalanya ya. Tetapi coba kita bayangkan jika jaringan itu bisa terus beradaptasi, melindungi dan memberikan notifikasi berdasarkan niat bisnis pemiliknya. Dengan intern based network atau IBN, nah jaringan bisa memahami niat atau intent bisnis dan secara otomatis menyesuaikan kinerja jaringan agar selaras dengan kebutuhan bisnis. IBN memanfaatkan platform terbuka dan mampu menjembatani antara kebutuhan bisnis dan kemampuan jaringan. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelajahi jaringannya ya. Record device network. Nah, instruction. Jadi kita di sini untuk explore the Kisco Intern Based Network atau IBN website. In the part of the introduction to privy and multiple case Intern Based Network IBN with Kisco, while reading to the site, watching the embedded videos, you learn about human intern being transformed into machine policy implementation. Access the link below the Kisco IBN South website. Jadi kita suruh masuk terlebih dahulu lah ya. Nah, kita disuruh untuk menonton videonya. Masuk video. Intern based network. What? Intern based network. Plainly put, your network exists to connect your people and devices with applications to run your business. Simple, right? Not anymore. Networks are getting more complicated and more vital every day. In this digital age, your network has to become ultra flexible and keep up with changing business needs, a growing number of mobile users and devices, and applications that are distributed among private data centers and public clouds. Plus, you have to Jadi katakan di sini katanya network itu udah jadi bukan cuma hal yang simpel lagi tentang penjualan atau bertransaksi, tapi dia udah lebih komplit lagi. Terus dikatakan di sini tadi jadi data-data yang ada itu misal disimpan ke dalam cloud itu ada proteksinya dari segala macam bahaya seperti hacking dan segala macamnya itu. Nah, terus di sini tadi untuk semua fitur itu seperti melindungi dan juga memberikan sebuah password atau segala macamnya itu mungkin terlihat sangat besar gitu, tugas yang sulit, tapi itu nggak jadi
tugas kulit buat IBN atau Intern Based Network. Align the network to business needs. To connect users, you have to go through several unique network domains: the campus and branch access network, the WAN network, and the data center and multi-cloud network, each with its own set of operating rules. By applying an intent-based networking model across all domains, the network can set itself up to do whatever your organization needs consistently between any user or device and any application, anywhere, automatically. So what does this mean in real life? Say you deploy security cameras through a cloud-hosted app and allow security personnel to view feeds only on-prem. You'd need to isolate the cameras, enforce access controls at all your locations, and protect the video across the WAN. Setting up your network manually just to accomplish this one task would be time-consuming and expensive. Now, imagine having to enforce such policies for all your users, devices, locations, and applications. All of you define policies. In this case, access and QoS once, and all the domains share and enforce the rules themselves. Now, the video will be protected from snooping and would flow smoothly only to the security staff. That's the power of intent-based networking and multi-domain architecture. Is your enterprise network ready for the future? Talk to your Cisco representative or visit cisco.com/go/multidomain. Jadi IBN ini dia akan mempermudah kita dalam melakukan bisnis dengan IBN. Jadi semua hal-hal yang seharusnya tadinya kita lakukan satu persatu seperti keamanan dan juga ya data-data, dia IBN ini bisa mencakup segalanya. What is IBN Internet Network? Jadi as a user device, the distribute application have grown in number. Jadi ya seperti itu. Kita akan langsung jawab saja di sini. What intern based network IBN? Nah, intern based network IBN nanti dia adalah ini. Harusnya kita copy saja intern based network IBN. Jadi intern based network itu kalau simpelnya itu adalah sebuah pendekatan jaringan modern yang mungkin kita atau pengguna itu untuk kita itu untuk menyatakan niat atau tujuan mereka. Jadi misalnya pada sistem jaringannya itu secara otomatis menerjemahkannya menjadi kebijakan atau polisi. Nah, konfigurasi tindakan jaringan IBN ini menggunakan AI dan machine learning. Jadi apa yang kita niatkan atau tujuan kita itu akan langsung dimengerti atau dilaksanakan oleh AI itu sendiri atau machine learningnya. Dia akan otomatis mengelola jaringan berdasarkan tujuan bisnis kita. Misalnya kita ingin bisnis di daerah mana atau mungkin kita bisnis tentang apa, AI ini akan langsung mengerti dan juga mengotomisasikan atau menjalankan itu secara otomatis. Tersebutkan setidaknya dua alasan menggunakan IBN. Nah, kalau di sini kan katanya list 2 reason for using IBN. Nah, kalau kita suruh menjelaskannya, 2 alasan yaitu pertama jelas otomatisasinya ya, otomatisasi penuh. Jadi IBN ini dapat secara otomatis mengkonfigurasi, mengelola dan juga memverifikasi jaringan. Nah, kalau kita otomasi, jadi kita nggak perlu ribet-ribet melakukan semuanya itu ya, mengkonfigurasi satu-satu, terus kita mengelolanya lagi, ada juga memverifikasi jaringan. Coba kita bayangkan kalau misalnya yang datang itu kita harus verifikasi satu-satu, itu akan memakan sangat banyak waktu gitu. Terus di sini ada keamanan yang lebih baik ya. IBN ini dia membantu kita untuk mendeteksi ancaman dan memproses data gitu secara otomatis berdasarkan kebijakan yang ditentukan. Jadi IBN itu punya kebijakannya sendiri dan dia bisa memproses semuanya itu secara otomatis sesuai kebijakannya. Terus kita lanjut ya ke dalam ini part 2, Introduction to Intern Based Network with Cisco DevNet. Nah, di sini di part we will be introduced to IBN with Cisco Net Dev. While reading through
this block, you learn about network being programmable and how IBN can be integrated with via code. Ya, jadi klik the link below and access the Kisco block. Jadi kita di blog ini katanya kita akan mengerti ya, tentang IBN. Ya, IBN. Mana tadi? Nah, ini dia. Network or developer assembling. The building running network by developer. Ya, jadi intinya ini ada banyak sekali. Kita akan langsung menjelaskan saja ya. Di dalam sini kita akan jawab. What is the first step to get the started and hands-on with coding? Nah, ditanya. Jadi apakah langkah pertama untuk memulai praktik langsung dengan coding? Nah, jelas kalau dari blog itu dikatakan bahwa langkah pertama itu adalah bergabung dengan Kisco DevNet. Kenapa kita harus bergabung di Kisco DevNet? Nah, itu karena di Kisco DevNet ini kita bisa mengetahui dan juga mempelajari banyak hal tentang codingnya. Terutama dan kita juga bisa memulai mengeksplorasi lab interaktif di Sandbox dan juga dokumentasi API yang disediakan oleh Kisco untuk membangun dan menguji solusi IBN. Nah, seperti itu. Terus kalau di pertanyaan kedua, di sini dikatakan with IBN in use, what should be happen in a business owner specific species and intern to the network? Ditanya katanya dengan IBN ini apa sih yang harus terjadi jika pemilik bisnis itu menyatakan intern ke dalam jaringan gitu. Jadi sebenarnya jaringan ini akan secara otomatis diterjemahkan oleh intern tersebut ke dalam konfigurasi dan kebijakan yang spesifik yang ada di dalam IBN. Nah, dia akan mengimplementasinya secara otomatis serta terus memantau dan menyesuaikan jaringan untuk memastikan supaya bahwa intern base tersebut tetap dipenuhi seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke part 3. Di sini explore IBN community request and share your own. Ini part you will be view. Jadi kita akan melihat community atau komunitas member request IBN code. Jadi kita akan melihat member request IBN code terus dan kita akan membagikan idemu atau idemu for a business intern with the community. Jadi ide kita akan dibagikan dalam intern based community. Developer in the community can turn your idea to a code. Jadi ide-ide kita yang mungkin misalnya kita belum mengerti tentang coding segala macamnya, kalau kita bergabung ke dalam community itu kita bisa menuangkan ide kita dan orang lain itu bisa menjalankan ide-ide yang kita miliki. Klik the link. Nah, jadi kita harus klik dulu. Oh, lagging. Sorry, page doesn't exist. Why? Oh, sorry. Oke lah, seperti itu. Jadi kita melihatnya dari gambarannya saja ya. After reading through some intense community member, pick 2 intense that interest you them below. Karena page-nya gangguan, jadi kita akan jawab sebisa kita aja. Jadi mungkin di situ apa ya? Kita akan bahaya saja. Jadi dalam intern untuk mendeteksi mengkarantina perangkat IoT yang mencurigakan secara otomatis. Jadi misalnya nih dalam project kita atau mungkin bisnis kita itu terdeteksi bahwa ada perangkat IoT yang mencurigakan, misalnya tiba-tiba ada yang mencolok device gitu seperti flash disk dan segala macamnya, atau mungkin perangkat yang ada dalam jaringan gitu mau masuk ke dalam situ, jadi dia akan langsung mengkarantina. Jadi mengkarantina itu maksudnya adalah memisahkan dia, terus juga dikepung sendiri, jadi dia tidak bisa kemana-mana gitu secara otomatis. Nah,
baru nanti itu dia akan mendeteksi kira-kira perangkat ini bagus atau enggak gitu, atau boleh dilepaskan atau enggak gitu. Terus kedua itu ada intern, mengoptimalisasikan jalur lalu lintas jaringan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Misalnya melalui Zoom atau Webdeck memprioritaskan saat WFA. Jadi misalnya dalam Zoom gitu, kalau misalnya jalur lalu lintas jaringannya itu penuh kan, apalagi kalau dalam WFA itu work from home gitu kan, pasti kita membutuhkan jalur yang optimal untuk lalu lintas jaringan aplikasi yang digunakan. Oke, selanjutnya oke, kita jawab ini aja. Create your own internet wish on the Kisco DevNet website, post it below. Jadi kita suruh menggambarkan menjalankan, memberitahu atau ide kita gitu buat intern versi sendiri di situs Dev. Jadi kalau title-nya di sini adalah itu saya sudah buat, yaitu ada Smart Campus Security Automation. Jadi di sini event detailnya itu adalah jika sistem mendeteksi wajah atau mendeteksi pengunjung yang tidak dikenal di area kampus, maka jaringan akan otomatis gitu mengunci semua akses ke WiFi tamu. Jadi kenapa harus dikunci WiFi-nya? Jadi dari WiFi kita, WiFi atau internet yang ada, apalagi itu masuknya LAN ya, local area network gitu, di lokal kampus saya, misalnya kampus Polnel aja gitu. Jadi dia bisa mengakses ke banyak hal dari internet itu, walaupun di dalamnya itu ada security-nya lagi. Nah, tapi setidaknya kita menghindari kemungkinan terburuk gitu. Selanjutnya ada mengaktifkan kamera CCTV di area tersebut. Jadi nanti kamera CCTV-nya itu akan aktif dan mungkin bisa di hide apa langsung dimunculkan di layar utama gitu. Jadi yang menjaga juga bisa tahu, oh ini orang mencurigakan gitu. Terus dia juga bisa mengirim ke notifikasi ke admin keamanan melalui web text team. Nah, jadi dia juga selain itu, jadi dia juga mengirimkan notifikasi supaya bisa tahu dan bisa diamankan oleh yang lain. Merekam aktivitas selama 30 menit ke cloud. Jadi aktivitas apa aja yang dia lakukan itu akan terekam dan dikirim ke dalam cloud. Jadi kalau misalnya ada memang dia orang mencurigakan dan juga berniat jahat, bisa langsung ditangani gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ada reflection. Ya, reflection. Can you think other the use case IBN other than what you found in their website? Dapatkah kamu memikirkan use case IBN lainnya selain dari yang ditemukan di tiga website tadi? Mungkin kalau memikirkan case lain gitu ya, itu ada sistem jaringan rumah sakit yang dapat memprioritaskan lalu lintas data untuk perangkat medis seperti ventilator atau mungkin secara otomatis secara darurat. Nah, dalam rumah sakit itu kan dia banyak sekali yang lalu lalang ya, bukan hanya pasien, bukan hanya, bahkan pengunjung juga yang ingin hanya berobat, mengecek kesehatan pun semuanya ada di situ. Jadi terkadang kan, apalagi kalau rumah sakit sekarang kan penuh ya, bagaimana apalagi yang BPJS gitu. Jadi kita kalau adanya ini sistem jaringan yang memprioritaskan itu, jadi hal-hal yang penting seperti mungkin ada pasien koma atau pasien yang harus masuk dalam IGD atau di dalam uh, ruang operasi, itu dia bisa langsung diotomatiskan, akan diprioritaskan buat jalannya gitu. Terus ada sistem IBN Smart City, yaitu untuk mengatur lalu lintas internet publik saat ada acara agar layanan tetap stabil. Nah, ini juga lumayan penting ya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara besar dalam satu kota, dia internetnya itu harus diprioritaskan untuk acara itu terlebih dahulu, karena takutnya akan mengganggu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan kita ada masuk ke dalam Zoom dan segala macamnya, streaming, kalau misalnya dia nge-lag gitu atau terganggu, maka itu akan jadi hal yang buruk buat acara tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada what the type programming skill do you think you need to deploy internet-based network. Nah,
Jadi katanya di sini kira-kira di internet network keterampilan programming apa yang perlu untuk saya terapkan di dalam IBM gitu. Jelas kalau yang saya pelajari sekarang ini adalah Python ya. Jadi Python itu untuk scripting ya, otomatis dalam menggunakan API yaitu berguna. Terus mungkin ada REST API itu untuk mengintegrasi antara sistem. Terus ada juga di sini JSON yang YML yaitu untuk menulis konfigurasi kebijakan jaringan. Terus yang terakhir ada pengetahuan dasar tentang model yang ada gitu seperti netcode atau gRPC. Ya mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.